Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Yuningsi, NPM 2152 10395, Prodi Manajemen, dosen pengampu Dr. Asnawi, SPD MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, serapan, serta penggunaan tanda baca. Karya ilmiah tersebut dapat berupa artikel, karya sastra, jurnal, skripsi, dan tesis. PUEBI dapat diartikan sebagai suatu ketentuan dasar secara menyeluruh yang berisi acuan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ruang lingkup PUEBI adalah pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf yang pertama, huruf abjad adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan aksara itu sendiri, berdasarkan urutan yang umum dan baku dalam bahasa tertentu. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan oleh arus udara yang tidak mengalami rintangan dan kualitasnya. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Pada pelafalan konsonan ada 3 faktor, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Yang keempat, huruf diftong. Huruf diftong adalah huruf vokal yang berupa kualitasnya pada saat pengucapannya dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal tersebut tidak dapat dipisahkan karena tergolong dalam satu suku kata. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY dalam bahasa Indonesia melambangkan suatu bunyi konsonan. Gabungan huruf NY dan SY melambangkan konsonan palatal, sedangkan konsonan peral dilambangkan oleh gabungan huruf NG dan KH. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Ketentuan-ketentuan penggunaan huruf kapital yaitu: yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap unsur nama seseorang. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada awal kalimat di dalam petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Yang ketujuh, huruf miring. Huruf miring merupakan huruf yang letaknya miring, tetapi tidak sama dengan tulisan tangan pada kursif. Ketentuan-ketentuan penggunaan huruf miring yaitu: huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedelapan, huruf tebal. Huruf yang dicetak tebal atau fat. Ketentuan-ketentuan penggunaan huruf tebal yaitu: huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis dengan huruf mereng. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, yang pertama, kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, saya pergi ke sekolah. Yang ketiga, buku itu sangat tebal. Yang B. Kata berimbuhan. Yang pertama, imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang C, bentuk ulang, ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya yang pertama anak-anak, yang kedua buku-buku, yang ketiga hati-hati, yang keempat ramah-tamah, yang kelima serba-serbi, yang keenam terus-menerus, yang ketujuh lauk pauk. Gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua,
Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Yang E, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Misalnya, yang pertama buah, yang kedua main, yang ketiga niat, yang keempat saat. Yang F, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, yang pertama, di mana dia sekarang. Yang kedua, mari kita berangkat ke kantor. Yang ketiga, cincin itu terbuat dari emas. Yang G, partikel. Partikela, laka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, apakah yang tersirat dalam surat itu? Yang H, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, yang pertama A.H. Nasution atau Abdul Haris Nasution. Yang kedua H. Hamid atau Haji Hamid. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang J, kata ganti ku, kau, ku, mudanya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Yang K, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Pemakaian tanda baca. Yang A, tanda titik. Yang B, tanda koma. Yang C, tanda titik koma. Yang D, tanda titik dua. Yang E, tanda hubung. F, tanda pisah. G, tanda tanya. H, tanda seru. Yang I, tanda elifis. Yang J, tanda petik. Yang K, tanda petik tunggal. Yang L, tanda kurung. Yang M, tanda kurung siku. Yang N, tanda garis miring. Yang O, tanda penyingkat atau apostrof. Jadi kesimpulannya, ejaan bahasa Indonesia adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Ruang lingkup PUEBI adalah pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa. Kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri dan tersusun dari morfem tunggal. Baiklah, ini hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.